Kalau memang Gus Fahrur niku napa berbicara tentang ilmu, bayar dihadapi dengan ilmu, bukan dengan emosi. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Buktikan. Saya kasih contoh cara menjatuhkan Kiai Imad. Wah, ini saya menemukan. Ini kitab Al-Mawsu'ah Ansab Alil Baitin Nabi. Buktikan. Ini namanya ilmiah. Ojo malah tertawa. Wah, kayak preman pasar. Mohon maaf. Kayak preman pasar. Itu bukan seorang ilmuwan. Itu pantangan bagi seorang dokter. Reinkarnasi dari perjuangan Wali Songo itu. Tapi justru sekarang beda ya. Ada 9 naga Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan NU, mulai dari Suriah atau Mustasar, PBNU sampai Awan. Tidak hanya itu, ada lagi yang di PC dan bahkan MWC. Padahal tidak ada satu pun Kiai NU yang duduk di dalam kepengurusan Robito Alawiyah. Sudah ada bagian sendiri-sendiri. Dengan adanya konflik antara Bani Wali Songo dengan Bani Alawi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah mengganggu kestabilan dalam hidup berbangsa, beragama. Tetapi pemerintah membiarkannya. NU justru malah tidak berada di tengah untuk memanggil kita, diajak diskusi bersama, kita bahas bersama dalam Bahsul Masail Akbar, kelas muktamar. Harusnya begitu. Malah justru atas perwakilan PBNU atau atas inisiatif sendiri Gus Fahrur Razi tiba-tiba mengatakan seperti itu dan didengar, dilihat banyak orang. Ini tidak selayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan se-Indonesia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya dulu. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga senantiasa berbahagia, damai sentosa bersama dengan keluarga, bahkan sampai keturunan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Fit dunia hasanah wa fil akhirati juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, perkenankanlah hamba yang hina dina, bodoh dan ceroboh ini matur dan sowan ke hadapan panjenengan semua untuk bersilaturahmi, berkomunikasi, berinteraksi, guna untuk niatan bersama dalam rangka tholabul ilmi. Dengan harapan semoga pelaksanaan ngaji bersama ini diiringi dengan ridho ilahi Rabbi, sehingga kita mampu mengambil hikmah, maslahah dan manfaat yang akan kita gunakan bersama untuk menambah kualitas ibadah kita kepada Allah yang Maha Rahmah. Kita akan mengkaji
membahas tentang sosok pengurus PBNU yang duduk di struktural kepengurusan PBNU. Yang kita lihat kemarin pada waktu diskusi atau debat, tapi tidak bertemu langsung, hanya ketemu di dunia maya. Walaupun acaranya live, tetapi ada beberapa suara yang terputus sehingga tidak bisa sempurna para pemirsa dalam mengakses dan memahami maksudnya. Di Pada Suka TV yang ala Mas Yusuf Mars, ya, berbeda dengan Pada Suka _ TV punyanya asli Syekh Asy-Syarif Latin Syarif Rahmat, guru saya itu, maksud guru saya, Ustadzi wa Syaikhi. Kita melihat diskusi yang tidak imbang. Sebenarnya lawan debat atau diskusi Kiai Haji Mahyudin Utsman itu kelasnya bukan Gus Fakhruddin Ar-Razi. Sebenarnya itu nama beliau sendiri itu sudah salah. Nama Fakhrur Razi itu salah. Kepinginnya itu meniru nama Muhammad bin Umar, Abu Abdillah, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, seorang tokoh mufassir, ya, ilmuwan dari Roy, Iran, yang dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah itu. Namanya itu Abu Abdillah Muhammad bin Umar. Ya. Gelar Fakhruddin itu karena mengisbatkan wilayah di sana, keturunan di sana dengan nama Ar-Razi. Fakhruddin itu kebanggaan Islam. Orang yang menjadi kebanggaan umat Islam karena memiliki kemampuan intelektual, ya, spiritual yang sangat-sangat tinggi. Alhamdulillah, malam hari ini, waalaikumsalam, monggo Pak, nggih. Waalaikumsalam, monggo. Alhamdulillah, nggih, monggo. Monggo pindah. Monggo Yai. Waalaikumsalam, monggo Yai. Saya sudah live ini tadi. Monggo Yai. Betul maksud jenengan pintar datang mriki, kula datang mriki. Asli datang mriki. Ruanganipun mini. Nggih. Alhamdulillah, kami kedatangan seorang kiai sepuh keluarga besar Pondok Pesantren Siwalan Panji, yang mana dulu Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah nyantri dan menjadi mantu Romo Kiai Yakub di Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo. Beliau ini seorang syekh, ya, syekhi wa ustadzi. Secara mendadak beliau alhamdulillah matur suwun Yai atas rawuhipun Pak Bari, nggih. Matur suwun bisa ketemu dengan panjenengan. Alhamdulillah, seharusnya yang muda itu sowan ke yang sepuh. Nah ini kebalik. Ya mohon maaf ya, nggih. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tadi saya membahas Gus Fakhrur Razi, ya. Gus Fakhrur Razi itu sebenarnya namanya sendiri itu sudah salah. Salahnya itu harusnya Fakhruddin Ar-Razi. Kaprah di Indonesia langsung Fakhrur Razi. Kebanggaan Islam. Sosok yang memiliki kemampuan intelektual, spiritual, ya, ilmuwan, ya. Kebanggaan umat Islam, Fakhruddin.
Latinnya dibuang menjadi Fakhrur Razi. Dari An-Nur 123 Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur. Yang mana beliau Gus Fakhrur Razi sedikit kurang beretika ketika berdiskusi dengan sesamanya, termasuk sesama ulama atau sesama kiai. Nah ini kebiasaan seorang kiai dengan Habib ketika bertamu itu beda. Kalau Habib ketika bertamu itu mengatur tuan rumah. Tapi kalau kiai beda. Justru manut tuan rumah. Tetapi kadangkala kita ini takut ya tidak mengamalkan ajaran Nabi fal yukrim doifah, akhirnya bisa salah arti. Kalau saya kedatangan Habib itu pasti ngatur saya. Biasanya gitu ya ini. Nah ini saya kedatangan Yai Sepuh Jawa Timur, keturunan Mangkunegoro, keturunan Mbah Sunan Giri, Mbah Joko Tingkir, Mbah Sunan Ampel. Alhamdulillah Yai Sepuh berkahnya rawuh ke tempat kami ini. Semoga tetap kita jadikan sebagai penguat dalam perjuangan ini. Karena selama ini kita berjuang itu tanpa tendensi. Ingin dihormati atau laris manis ketika nanti ceramah kemana-mana dapat angpo, itu enggak karena itu. Jadi kita ikhlas lillahi ta'ala, mengamalkan fardu kifayah. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati ya fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi, di mana saat ini dua tingkatan biyadih dan bilisan ini saya lakukan. Alhamdulillah dapat dukungan dari kiai-kiai sepuh Jawa Timur. Semoga perjuangan ini semakin kuat mengalahkan kezaliman ya. Saya katakan kezaliman karena apa? Mendolimi Wali Songo. Wali Songo itu dirubah asal-usulnya, sejarahnya. Tidak hanya Wali Songo saja, para tokoh-tokoh sesepuh leluhur kita juga dirubahnya. Jadi nantinya kalau kita tidak mengingatkan Rabithah Alawiyah secara umum, para Habib sebagai anggotanya, maka para kiai akan menerima dosa. Berdosa dengan umat pengikutnya, karena membiarkan umat Islam diterkam oleh buaya atau singa. Nah ini yang kami lakukan hanya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau bertanya kepada Yai, menurut panjenengan kami ini sebagai penerus generasi panjenengan, apakah sudah tepat berjuang meluruskan nasab yang diselewengkan ini, Yai? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bari bin Muhammad Bushra bin Azhari bin Syarifuddin bin Hasan Asy'ari. Saya ada ibu dari Kuduran di keluarga Khazin. Bangnya di atas Khazin. Dari sisi ibu garis panjang, alhamdulillah bisa silaturahim datang panggilan. Ya alhamdulillah. Kula nggih matur suwun sanget. Alhamdulillah bisa silaturahim saged kepanggih. Lami kula keping panggilan. Nggih, sami-sami. Kok ningali teng
teng YouTube, teng pundi, kepingin kepanggih. Wah, ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Nggih. Jadi, hal-hal yang berkenaan dengan nasab yang kami awalnya tidak tahu. Sunan Giri itu dari mana, Sunan Ampel dari mana, kemudian Said Sulaiman juga dari mana. Lebih maju. Ngapun kata. Jadi Said Sulaiman itu dari mana, kemudian terus berkembang seluruhnya. Karena ketepatan dari keluarga kami itu nyambungnya kemana-mana. Nyambungnya kemana-mana. Bisa nyambung ke Lasem. Mbak Abdurrahman Sambu. Nggih. Mbak Sampun itu baik-baik dari bapak maupun dari ibu. Bapak terus juga nyambung ke Sunan Giri. Prapen. Giri Prapen. Prapen. Tapi angking Mbak Beluk. Mbak Beluk itu wonten Karangkiring. Karangkiring itu arah masuk Gresik dari arah Surabaya. Kemudian ke utara sedikit ada makam namanya Mbak Beluk, atau itu lebih dikenal Mbak Beluk. Masih terawat ya ini? Masih terawat. Dan Mbak Beluk itu dalam catatan adalah Panembahan Selok Kerang. Selok Kerang. Bin Kawis Kuwo. Putra beliau dimakamkan di Ampel, Jalaluddin. Kemudian punya putra lagi Said. Said punya putra Soleh. Soleh punya putri namanya Umamah. Umamah itu nenek mbah kula, ibu pun bapak. Mumet kadang-kadang ingin ketemu dulur-dulur yang lain, karena banyaknya nopan itu banyaknya sambungan. Pasem. Sekarang yang belum ketemu itu saking arah bapak, karena Mbah Dalem itu meninggal sekitar antara tahun 26 sampai 30 1926 Masehi gitu. 20 sampai 30-an antara itu gitu. Beliau adalah Azhari di tengah Surabaya. Nah, salah seorang di antaranya murid beliau, menurut cerita yang sempat kami temukan dalam catatan yang mencatat itu Habib Salim bin Jindan. Satu itu di antaranya. Kemudian yang ada yang mengaku lagi Habib Muhammad Ba'bud Lawang yang menemukan pertama kali makam Syarifah Khadijah di Bangil itu itu santri dari Mbah. Tapi ini santri Mbah. Malah nyantri teng Mbah nggih. Nggih. Di rumiyin niku justru Habib niku nyantri teng Kiai. Nggih, kan silang biasanya. Nggih. Itu kepingin golek dari Mbah ini kemana? Karena mosok ujuk-ujuk diambil menantu dari cucunya Zuriyah Sunan Giri. Nek tidak ada sambungannya biasanya untuk masuk ini kan sulit. Nggih. Apalagi zaman sekitar tahun 1800-an. Zaman semontenan nggih. 1890-an. Indonesia, Pulau Jawa, Nusantara masih tertutup informasi karena penjajahan Belanda. Terbatas. Dan untuk mencari mantu saat itu juga orang masih pilih-pilih
orang-orang tertentu kan mesti pilih-pilih. Nggih, Sama mungkin mau tasik ya. taksih kadang-kadang. Nah, sampai hari ini juga masih seperti itu. Nggih. Ini, saya ingin tahu bagaimana perkembangan zuriyah para sunan ini dalam perubahan waktu yang kemarin sempat ya, bahkan ada yang mengatakan fiktif. Lapo ngadano hol wali songo wong gak jelas. Ada yang mengatakan begitu. Dan itu adalah saya temukan di YouTube, Mak. Nggih. Nggih, memang ada yang mengatakan seperti itu, karena Wali Songo itu ada yang mengatakan bukan histori tapi ahistori. Ya. Katanya seperti itu. Tapi zuriyahnya ada. Nggih. Zuriyahnya Bahkan ada. seorang Habib Alawi itu mengatakan tidak ada. Keturunannya sudah putus, ingkirat, habis, tidak berketurunan. Nah, ini saya bisa membuktikan malam hari ini, beliau rawuh langsung di studio kami ini zuriyah Wali Songo yang asli. Masih ada. Kok diingkiratkan? Langsung. Ya, alhamdulillah dari sisi kami, dari sisi Mbah Sunan Ampel. Jadi zuriyah melalui Sunan Giri dari istri yang bernama Murtasiyah. Nggih, Bu Murtasiyah. Nggih. Murtasiyah Ada itu Murtasimah, Murtasiyah. yang dikawin oleh Sunan Giri. Nggih. Ya, nyambung lah antara zuriyah dari dua beliau itu sisi itu, kemudian juga nyambung ke dari Siwalan Panji, nyambung ke Sultan Hasanuddin. Banten. Nggih. Nggih. Lajeng nyambung malih datang Mbah Sambu. Nggih. Kirangan ketepaan napa nggih? Zuriyah sambung-sambung ngoten. Nggih, ya alhamdulillah. Kayak napa benang ruwet, Nggih. benang ruwet. Tapi saged dipatosi, Nggih, saged. Saged wonten asmanipun wonten kados Nyuwun sewu ya nggih. Nggih. Nama itu. Kalau dari sisi Mbah Arfiah Nganjuk, Oh, Nganjuk, dugi Nganjuk nggih. nggih, Mbah Arfiah niku kagungan putra Abdullah, kagungan putra Abdul Wahab kagungan putra Ali. Raden Mas Ali Tawang Sari Tawang sepanjang. Sari sepanjang niku nggih. Ini buyut kula. Nggih. Nggih. Terangan takdir pangeran. Nggih. Alhamdulillah saged silaturahim. Ingin menyambung silaturahim ke zuriyah yang lain. Bagaimana bisa ketemu, bisa bersilaturahim, berkenalan, sehingga ikatan antara zuriyah para wali songo ini penting. Nggih. Selama ini kita itu kepaten obor, sehingga juga kepaten pola jaringan dakwah. Nggih. Jadi, dulu di zaman Sunan Giri, di zaman Sunan Prapen, ada apa ya? Giri itu kan terkenal dengan sebagai ekspeditor. Nggih. Ekspeditor artinya mengatur para dai untuk dikirim Indonesia ke Timur. Indonesia Timur. Nggih. Ternate, Tidore, daerah Nusa Tenggara Barat niku juga, Mataram, Lombok, Sulawesi dan Sulawesi dan sebagai sekitarnya. Nah, sekarang ini perlu ada silaturahim itu bagaimana ke depan, pengembangan ini apa harus putus? Kan lambetan lah.
Nggih, harus tetap nyambung. Harus Nggih. tetap nyambung bagaimana ke depannya. Dan kalau perlu kita cari juga zuriyah-zuriyahnya para wali songo yang ada di wilayah Indonesia Timur. Nggih. Karena ada kemungkinan zuriyah-zuriyah beliau itu setelah berdakwah, kan zaman dulu tidak 1-2 hari. Nggih. Perjalanannya juga lama, situasinya juga sulit. Kemudian menatapnya di sana sendirian sebagai seorang laki-laki, ya otomatis menikah di daerah-daerah. Dan ada keturunan beliau-beliau. Niku kula sing kepengin nyambung-nyambung ngoten niku. Nggih, wingi nggih, alhamdulillah saking Duriyah Mbah Sunan Giri teng Lombok mriku nggih rawuh mriki alhamdulillah, tapi kawula ajak untuk live seperti ini dipun wasiati oleh leluhurnya jangan dipublikasi. Nggih, akhirnya nggih monggo saya manut nggih. Alhamdulillah suatu saat akan tahu lagi ke sini. Untuk saya, kenapa saya berani live? Kita itu kalau tidak live kita tidak kenal. Harus ya. Menurut saya itu setengah wajib, sunnah muakkad. Pada saat ini ya. Saat ini kalau kemarin Duriyah Wali Songo menghilang itu nggak masalah ya. Ya, karena menghilangnya bagaimana tidak menghilang selama penjajahan itu kan yang dikejar-kejar. Yang diguber-guber itu kan Duriyah Wali Songo. Sembunyi ke kampung, ke gunung, keluar pulau. Karena tidak akomodatif dengan Belanda. Bahkan ada yang dihilangkan paksa untuk diceburkan ke laut. Contoh Said Ali Akbar Ndresmon, putranya ya Said Sulaiman Mojagung, Pangeran Kanigoro, ini sampai sekarang makamnya nggak ada ya. Katanya di Groningen, katanya di Kuningan. Ya ini kan, ya memang kita ini dulu, nenek moyang kita itu beruber. Apalagi ketika Mufti Belanda Usman bin Yahya berfatwa, semakin menguatkan Belanda untuk menghabisi kita satu persatu. Duriyah Wali Songo itu kalau bisa, ya habislah. Ya karena mereka pendatang yang tidak tahu situasi, tidak tahu bagaimana Indonesia Nusantara saat itu. Nggih lah niki beliau sendiri Romo ya yang ngatur. Saya enggak nyeting sebelumnya. Jadi memang begitu dulu antara pendatang Hadromi tahun 1880-an itu memang belum bisa memahami kultur yang ada di sini. Sejak selesainya Perang Diponegoro 1830 itu Belanda harus rugi besar, bangkrut selama 5 tahun baru pulih. Karena itu mereka para imigran dari Yaman, imigran Yaman Hadramut itu datang ke sini tidak tahu bahwa yang kita lawan adalah penjajah. Mereka menganggap kita adalah pemberontak. Mbah Buyut kita itu pemberontak, teroris, ekstremis, pembangkang, dan boleh dibunuh. Buat pasal buat dalam fikih itu diterapkan. Bahkan di fatwanya Habib Usman bin Yahya itu jelas ya dalam bukunya. Jadi terang. Tapi masih diingkari sama mereka para Habib Alawi itu. Sebenarnya tidak perlu mengingkari sebetulnya. Mereka harus menerima apa adanya. Katakanlah mereka mau mengakui dengan legowo bahwa kakek kami itu salah sebab tidak tahu situasi di mana dia berada. Mereka tahu-tahu datang ke sini sudah tua, sudah langsung tidak jadikan mufti, nggak ngerti sing didepi adalah Muslim yang punya negara, yang lahir di sini, besar di sini, jauh sebelum Belanda datang sudah ada di sini. Tahu-tahu harus diberantas, aneh itu. Untuk penguat nanti ya, jenengan saya hadiahi buku Nasab Sunan Giri. Sama saya kasih Babat Cirebon. Ini saya serahkan ke panjenengan. Matur nuwun. Ini Babat Cirebon ada versi mulai 1600 Masehi sampai yang terbaru tentang susunan
yang ngaku-ngaku keturunan Mbah Sunan Giri tapi kok bermarga Azmat Khan India. Katanya dari Abdul Malik Azmat Khan, dan nanti jenengan baca sendiri. Ini yang diakui juga oleh Gus Fakhrur Razi, Habib Ahmad Fakhrur Razi Azmat Khan Ba'alawi. Jadi bangga, dikasih marga Ba'alawi itu bangga. Padahal ketika dilihat oleh tuannya, kita berseteru dengan sesama kita ini, mereka tepuk tangan. Kita enggak merasa diadu domba. Sama seperti Belanda dulu ketika kita berperang dengan sesama kita. Korbannya ya kita-kita ini. Zaman PKI 65, ratusan ribu nyawa melayang sia-sia gara-garanya. Yang kepelak-kepelak ya, mereka pengadu domba itu. 62 Ansor digorok, diracun, dimasukkan ke sumur di Celuring, Cemetuk, Celuring Banyuwangi. Santri-santri NO, generasi muda NO, dari Muncar, Celuring, kumpul diundang pengajian, diracun dengan racun yang ganas, masih setengah mati, setengah urip, digoroi, dibuacoi, dimasukkan ke sumur. Gus Fakhrur Razi nggak ingat itu, padahal beliau seharusnya sebagai ketua PBNU bidang keagamaan tahu sejarah. Berarti Anda, Gus Fakhrur Razi, menyakiti hati mereka, pejuang-pejuang kita yang berkorban demi kebesaran NU. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Lanjut, Yai. Jadi kita sebagai generasi sekarang harus siap menghadapi apapun demi masa depan bangsa kita. Siap. Kulang teng NU walaupun di tingkatnya hanya tingkat kota Surabaya. Nanti dengarkan sendiri, beliau ini bukan Salafi Wahabi, NU asli sejak sebelum lahir sampai setelah lahir, sampai sesepuh ini. Jadi alhamdulillah masih kemarin masih aktif karena sekarang demisioner. Di MWC no PC ya? PC. Alhamdulillah. PC berarti Kabupaten Sidoarjo. Betul, wonten kota Surabaya. Malah kota Surabaya nih malah. Oh, nggih. Jadi tetap jenengan dinas di Takmiriyah. Dinas. Takmiriyah. Awal masuk Surabaya niku tahun 2011 itu karena rumahnya Mbak itu kosong. Rumahnya Mbak itu rusak, musolanya rusak, kemudian kita perbarui, kita pugar, kemudian setelah itu saya pindah ke Surabaya. Pindah ke Surabaya, diminta untuk masuk jajaran takmir Masjid Kemayoran. Nah, setelah ada gonjang-ganjing. Saya mengikuti ya. Itu, saya kadang malu itu mendengar, melihat. Sebetulnya itu kalau sebetulnya itu yang punya cerita itu adalah zuriyahnya Mbah Said Sulaiman. Malah Karena itu ada hubungannya dengan Mbah Seto Masjid. Jadi Surabaya itu ada masjid, dulu itu masjid yang terkenal berada di sebelah selatan Tugu Pahlawan sekarang, Jalan Tembakan itu. Nah, Tengeriku. Karena berada di depan kantor Gubermen, pindah. Diperangi, dimusuhi. Mau dipindah, nggak mau. Sampai dimusuhi, kemudian Mbah Seto Masjid, Mbah Badruddin itu sampai meninggal. Dengan sampai sekarang disebut Mbah Seto Masjid. Nah, setelah beliau wafat, baru masjid itu dipindah ke Kemayoran. Jadi tukar guling. 100 meter, 150 meter gitu. Ada 200-300an meter. 200 sekarang. Dan itu adalah tanah tukar guling yang kemudian diakui sebagai hak orang pribadi sehingga terjadi konflik masjid. Dan alhamdulillah untuk sertifikat sekarang sudah atas semua masjid. Masjid ini memang masjid sepuh, masjid tua.
karena perubahan yayasan ADRT yayasannya dirubah itu ya. Mboten karena rakus. Rakus sehingga mendirikan yayasan itulah yang kemudian menguasai masjid kalah. Niku di luar kita di luar. Saya itu sampai mumet mikir itu ya. Waktu itu kita masuk gak rukun sih para kiai. Sebetulnya bukan kiai yang berkonflik itu bukan kiai pribadi. Sekarang yang perlu kita luruskan kembali bagaimana perjuangan para leluhur Wali Songo yang kemudian dianggap fiktif, diacak-acak oleh orang yang tidak tahu sejarah. Dan mereka tidak terlibat. Sekarang mengaku-ngaku sebagai orang yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Lalu kue-kue hasil perjuangan itu ya dirampas lah. Bahasa kasarnya itu begitu. Dirampas, dimonopoli. Kalau ikut bersama membimbing umat nggak masalah. Yang penting amanah nih. Tetapi karena diamnya kita yang cukup lama ini, mereka tambah pola ini. Sehingga mereka mengaku sebagai penyebar Islam. Datuk-datuk kami datang ke sini untuk mencetak ulama dan kiai. Sejak kapan? Sejak Islam pertama kali yang membawa ke Nusantara itu dari kaum Ba'alawi. Iya lagi, sejarah dirubah semua oleh mereka. NU juga dianggap pendiri NU itu Ba'alawi ya. 17 Agustus 1945 itu ya hari Jumat 17 Gusti Ba'alawi. Termasuk merah putih Ba'alawi. Putihnya Ba'alawi. Pangeran Diponegoro itu Ba'alawi. Kurang apanya coba ya? Kurang apanya lagi? Apalagi? Kurang apanya lagi coba? Yang saya sangat-sangat menangis ya Mbah Said Ali Rahmatullah, makamnya ditutupi dengan ala batu nisan Yaman itu. Kalau tidak ada aturan main hukum negara itu, saya akan pakai ilmu preman sebenarnya. Tak hancurkan semua. Kembalikan ke batu nisan yang asli. Itu ala Yaman ya. Ala Yaman. Dan alhamdulillah Yai, mohon doa pangestunya, sudah terbentuk perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Gunanya apa? Ya untuk membentengi keluarga besar Wali Songo, tidak hanya Wali Songo, umat Islam secara keseluruhan, bangsa dan negara secara umum. Ya seandainya tidak ada Wali Songo, tidak ada NU, tidak ada negara Republik Indonesia. NU itu reinkarnasi dari perjuangan Wali Songo itu. Tapi justru sekarang beda ya. Ada 9 naga Habib yang masuk dalam struktur kepengurusan NU, mulai dari Suriah atau Mustasar, PBNU sampai Awan. Tidak hanya itu, ada lagi yang di PC dan bahkan MWC. Padahal tidak ada satupun kiai NU yang duduk di dalam kepengurusan Robito Alawiyah. Sudah ada bagian sendiri-sendiri. Lapo ngobok-ngobok bagian lain. Harusnya NU itu harus steril dari Habib. Para yai yang berkompeten jenengan, nggak usah saya. Nggak usah saya. Yai itu wah umbruan. Nggak bisa dihitung. Mungkin para Habib yang masuk di NU selama ini aktif dari bawah sehingga diangkat untuk semakin mendapatkan posisi baik di tingkat cabang maupun di tingkat PB karena jasa-jasanya mungkin ya. Dulu memang pada waktu pertama kali PCNU berdiri di Kabupaten Jombang memang ada yang terlibat dari kalangan habaib, tetapi tidak seperti habaib sekarang ya. Seiring berjalannya waktu, fitnah berjalan, akhirnya mereka tidak lagi mau menjadi makmum. Harus ngarso, tapi nggak iso tulodo. Itu yang namanya ngarso. Mboten ing madya mangun karso. Mboten ing madya ngrayani. Malah cucun 3 kali.
Nggih. tutupuri jegali, Nggih. gandoli. Gandoli. Nggih. Ini sering saya sampaikan, saya bahkan usul, yaitu tadi, bersihkanlah untuk sekarang ini. Nanti kalau sudah steril dan nyaman, aman, kendaraan ini diservis betul selama 1 atau 2 periode, bisa kembali lagi. Karena ada taktik intrik politik dalam pemilihan kepengurusan NU sejak 1990-an, di mana ada kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi masuk di dalamnya, sehingga ada permainan uang. Itu yang dipesan oleh abah saya, tetapi banyak yang bertanya, apanya siapa? Rahasia. Terus baru Rozi itu ngejar-ngejar saya, apanya saya? Kita ini nggak mau pamer-pamer, siapa apa saya. Badan Surabaya kemarin itu konferensi di bulan Ramadan. Nggih. Malam 26 Ramadan konferensi. Dan tidak di Surabaya, tapi di perbatasan antara Probolinggo, Situbondo. Dan itu di dalam pemilihan ahwa ahlul hali wal aqdi. Nah itu sama sekali tidak ada apa-apa pun. Kemudian saat pemilihan Rais Suriah itu dari 5 orang anggota ahwa semuanya menangis, saling tidak mau untuk dijadikan Rais Suriah. Semuanya. Dan yang menerima amanat pun menangis. Kalau sudah begini ya, akhirnya ya. Karena saya sendiri termasuk di dalamnya. Nah itu pemilihan kemarin itu benar-benar bersih, benar-benar ikhlas karena hati semua. Menunjuk. Ini yang di Lampung atau yang di Surabaya? Surabaya. PJ Surabaya. PJ Surabaya. Harus jadi ditiru oleh seluruh PT di Indonesia. Itu tidak ada tuh. Nggak ada yang berani intervensi. Kalau mau intervensi, ayo depan. Harusnya jadi contoh nih. Benar ini. Jangan bisa bertanya kepada MBC bagaimana penunjukan, bagaimana saat pemilihan Rais Suriah itu, waktu penuhnya untuk memilih Rais Suriah. Nah ini cerita NU Surabaya. Benar-benar yang bukan pesanan. Alhamdulillah dapat dijadikan contoh lainnya. Kalau untuk gini ya, ini kan ada wacana atau rencana. Kalau Kiai Haji Madudin Usman yang berjuang sejak awal ya, kami mengikuti beliau, terus diancam sama PBNU yang katanya ada rapat-rapat untuk memecat ya Kiai Haji Madudin Usman. Kemarin itu sudah disampaikan sama Gus Fahru Rozi. Menurut jenengan itu setuju atau silahkan pecat? Silahkan pecat. Konsekuensinya? Ya hadapi Wali Songo. Hadapi Wali Songo. Kualat. Ya kalau ini perjuangan Kiai Imad itu untuk menunjukkan bahwa Wali Songo itu eksis dan nyata, walaupun berhadapan dengan para habaib. Seandainya para habaib itu mau legowo dan mau dengan sungguh-sungguh menerima ilmu pengetahuan sekarang, tes DNA dan lain sebagainya. Kalau saya nggak apa-apa kok diberhentikan dari NU, pengurusan NU itu tidak masalah. Karena apa? Karena Melani Wali Songo kemudian diberhentikan itu. Jadi nanti umat akan menilainya. Ini kena cara kula ngoten nama. Kiai Imad diberhentikan, beliau kan di Lembaga Basul Masail. Nah, karena saya sempat mengikuti ceramah beliau di bulan Ramadan kemarin di Masjid PBNU. Nah. Jadi jika ini bocoran ya katanya Gus Fahru Rozi, tapi sudah disampaikan ini bukan bocoran. Ini menurut etika itu tidak
Tidak boleh, tidak boleh. Karena apa? Jika Kiai Imad itu bersalah, kesalahannya apa? Apakah gara-gara mengangkat isu ini? Ya dibasul masailkan, gitu loh. Sejak dulu itu yang benar itu gitu prosesnya. Tuh pecat ini pecat, ini namanya arogan, gitu. Jadi nama Fakhrur itu bangga dengan jabatan saya. Saya ketua PBNU, saya bisa memecat siapapun di bawah saya ini Fakhrur namanya. Nggih, Mbak, nggih monggo tah dipecat monggo. Walaupun saya juga umpama tidak boleh masuk di dalam kepengurusan pengurus di cabang Surabaya, ya nggak apa-apa. Betul ya, harus. Artinya kalau karena pertemuan hari ini terus kemudian tidak boleh, itu tidak bisa semudah itu. Tidak bisa semudah itu karena NU itu tadi gerbong ya, turunan dari perjuangan Wali Songo. Kita membela Wali Songo, malah justru kok mau dicutik, mau didepak itu bagaimana? Coba dinalar logikanya itu di mana itu. Ini berarti yaitu tadi adigang, adigung, adiguno, dan tidak bisa dijadikan contoh oleh generasi. Kalau memang Gus Fakhrur niku berbicara tentang ilmu, banyak dihadapi dengan ilmu, bukan dengan emosi. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Buktikan. Saya kasih contoh cara menjatuhkan Kiai Imad. Wah, ini saya menemukan. Ini kitab Al-Mawsu'ah Ansab Alil Baitin Nabi. Buktikan. Ini namanya ilmiah. Ojo malah tertawa. Wah, kayak preman pasar. Mohon maaf. Kayak preman pasar. Itu bukan seorang ilmuwan. Itu pantangan bagi seorang doktor. Maaf nggih, Kang Fakhrur Razi. Itu namanya kalau orang penyamun itu pelecehan terhadap seorang tokoh ilmuwan. Ya, Haji Maduddin Usman itu ilmuwan, karangan kitabnya itu lebih dari 20 ya. Bahasa Arab dan sekarang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Mungkin nanti berkembang ke bahasa Perancis. Dilecehkan. Jadi kalau menurut persyaratan saksi ya harus memiliki muru'ah, atau persyaratan qadhi harus memiliki karakter yang tidak fasik ya, maka itu batal. Beliau Gus Fakhrur Razi itu harus batal demi hukum syariah, nggak bisa seperti itu karena itu sudah pelecehan. Misalkan saya yang lebih muda dari jenengan, saya nggak hormat jenengan, itu saya sudah jatuh. Nasihat saya sudah tidak bisa diambil lagi untuk ditaati, dilakukan, dilaksanakan. Gitu. Oh, berarti orang diduga iki wong nom suul adab dengan yai sebelah. Sama seperti itu ya. Nantinya seperti itu arahnya. Jadi ini saya itu sebagai orang NU ya sedikit malu lah kalau melihat seperti itu. Tidak mengedepankan ilmu. Saya kasih tahu cara menjatuhkan Kiai Haji Maduddin Usman itu ya. Datangkan kitabnya. Jangan dari ini Ibnu Hajar Al-Haytami, Yusuf An-Nabhani, Murtadho Az-Zabiti, mana kitabnya? Tahun berapa? Itu namanya klaim-klaim sepihak ala Ba'alawi. Jadi Gus Fakhrur Razi dan kawan-kawan itu hampir sama polanya. Memalsukan nama dan kitab, mencantolkan, lalu mengklaimnya. Gitu. Kiai Haji Maduddin Usman terbuka. Beliau siap diskusi dengan siapa saja. Sebenarnya ini sudah dilarang oleh Syekh Raden Syarif Rahmat, sudah berpesan, jangan layani lawan debat yang bukan dari Ba'alawi. Tetapi karena Kiai Haji Maduddin Usman sudah kadung menyampaikan siapapun yang mau debat dengan saya akan saya layani, maka beliau tetap melayani. Jadi beliau kan termasuk darah muda. Untuk saat ini cocok ya, diperlukan. Harus begitu. Seorang pejuang itu memang harus tidak boleh
Nggih, kendor. Kadang-kadang jangan seperti saya terus gitu. Kadang-kadang ada yang seperti saya, ada yang seperti beliau, sama-sama, saling melengkapi. Nggih. Nggih, monggo ya. Niki saya diterima itu matur nuwun. Mboten kula sing malah sing matur suwun sanget. Sebenarnya kenapa kok saya kadang-kadang memilih yang rawuh ke kami itu karena kami juga dapat ancaman loh, Pak. Nah, saya itu kan nggak kenal. Kalau jenengan itu terus terang awak sama sekali belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Hanya pernah lihat di YouTube. Saya itu ingin ketemu. Nggih, alhamdulillah. Jadi ini pengumuman semua yang melihat lebih dari 1.600 ya, yang langsung live ini nanti kalau rekamannya bisa ratusan ribu. Jadi ini saya tidak settingan sebelumnya. Beliau ini benar-benar dari kalangan Nahdliyin dan bahkan Duriyah Wali Songo, Duriyah Rasulullah SAW yang asli, tapi tidak ngaku-ngaku. Sebagai aku darah Nabi. Saya ini darah Nabi. Kamu kalau nggak tak izin toh. Nggih. Ngaku niku izin. Nah, ini boleh mboten izin nih. Kula niku izin. Wong awak kula kaya ngeten iki. Tapi mereka itu mboten izin. Kadang-kadang idza lam tastahi fasna masyita. Kadang saya itu kalau kamu sudah tidak memiliki rasa malu, urat malumu hilang, terserah apa maumu dan begitu. Dan saya itu mengikuti mereka. Tidak hanya yang muda, Yai. Yang sepuh itu sama saja. Saya itu kemarin dari 85% itu oknum ya. Naik-naik akhirnya jadi 99%. Ternyata podo wae. Bahkan sekelas ya, mohon maaf saya ini tidak gibah ya. Tapi ini demi maslahah ummah ya. Sekelas intelektual muda, Habib Ja'far Al-Khadur ya. Itu ketika tidak bersama dengan anak-anak muda itu. Saya Nabi, saya darah Nabi, saya darah Nabi. Di dalam diri saya di darah Nabi. Kamu masih di bawah saya. Ya kayak opo gitu. Kayak opo. Terus Duriyah Wali Songo diam saja. Ayo. Apa enggak dosa? Lah ini malah justru pengkhianat perjuangan ini dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan struktural NU sendiri, bahkan duduk di struktur PBNU. Seandainya ketua umum PBNU itu saya, yang saya pecat itu bukan Kiai Haji Maduddin Utsman, yang saya pecat itu Gus Fahru Rozi. Wah, eksten banget sih. Nah itu kalau keras-kerasnya kalau saya, kan saya enggak. Seandainya saya, ini kan ya anggaplah alam mimpi lah itu. Mungkin bisa jadi kenyataan gitu loh. Karena apa? NU itu diamanahkan oleh para pendirinya dulu itu untuk bersama umat masyarakat ya tetap rundang-rundung dengan umarok dalam rangka membina umat dan masyarakat. Tetap kerjasama. Yang mau merubah aturan undang-undang dasar negara ini kan mereka. Orang-orang yang katanya Pancasila bersyariah oleh Imam Besar. Imam Besar kan mengatakan begitu. Ya ini kalau tidak di kantor UUD bersyariah. Undang-Undang 45 yang bersyariah. Nah, ini padahal mbah buyut kita, para leluhur pendiri bangsa ini sudah berpikir jauh untuk kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Dulu terjadi pecah-pecah awak dhewe niki badhe mau dakwah tenggene Papua harus punya paspor. Itulah kebijaksanaan ulama-ulama kita dulu ya. Mau ke NTT ada paspornya karena negara lain. Nah, ini kadang-kadang itu nggak dipahami oleh mereka yang ingin semua bersyariah. Syariah ala siapa? Negara ini bahkan saya itu tadi waktu khutbah Jum'ah ya, hanya satu-satunya yang berani menyampaikan sejak dulu sampai sekarang itu. Saya juga waktu khutbah Jum'ah nggak pernah menyampaikan, tapi seiring era keterbukaan maka saya sampaikan bahwa
hukum pernikahan dan cerai yang ada di Indonesia ini tidak mengadopsi sepenuhnya hukum-hukum madzhabul arba'ah. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali saja. Tetapi juga mengadopsi hukum dari mazhab Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq, yang juga kalau sekarang diambil oleh Imamiyah Itsna Asyariyah di Iran. Jadi tidak dikatakan ini ala mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Karena kalau cerai, ya orang mengatakan saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Itu menurut mazhab 4 jelas jatuh talak. Padahal di Indonesia ini untuk menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara sekaligus beragama, maka itu tidak tepat jika diterapkan di Indonesia. Akhirnya para ulama mengkompilasikan hukum-hukum Islam. Akhirnya menjadi KHI itu, kompilasi hukum Islam. Kalau orang mau bercerai, itu harus ada 2 orang saksi laki-laki. Jadi kalau ada suami mengatakan cerai, sampai 100 kali tanpa ada 2 orang saksi laki-laki yang adil, maka tidak jatuh talak. Lalu ketika mau mengurus cerai yang utuh, berdasarkan hukum Allah, hukum Rasulullah, hukum pemerintah, ya maka harus diucapkan di depan hakim pengadilan agama. Lalu diproseslah di situ ada talak bain sughro ketika sudah keluar surat cerai. Tapi masih tetap bisa kembali lagi suami istri ini dengan mengadakan akad nikah baru beserta dengan persyaratan-persyaratan di dalamnya. Tapi tidak perlu mukhalil. Nggak perlu mukhalil. Kalau mukhalil, wah sudah mukhalil. Lah gunane apa surat nikah? Gunane apa anak? Gunane apa KTP KK? Nggak ada gunanya lah nanti. Ya inilah yang namanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kiai-kiai sepuh NU itu yang nggak gegabah menerapkan ini. Jadi, wah saya sempat dibantah itu ya. Dibantah banyak orang. Itulah menurut negara. Kalau menurut agama ya sudah sah, nggak bisa digauli lagi, harus ada mukhalil. Nah, rusak, acur. Akhirnya apa? Setiap tahun di setiap kabupaten itu ada janda dan duda-duda baru. Tambah banyak. Ya tidak hanya faktor ekonomi, faktor media sosial saja, ya faktor ini karena si istri ini sudah tidak mau digauli oleh suaminya. Kamu bukan suamiku karena kamu sudah mengatakan talak 3 ke saya. Bantah-bantahan, datang ke sini ya. Alhamdulillah ratusan orang bisa damai. Jadi saya dikatakan sesat menyesatkan. Loh bagaimana? Kalau saya sesat menyesatkan berarti pemerintah kita, Departemen Agama, Pengadilan Agama itu lebih sesat dari saya. Inilah kehati-hatian ulama kita itu seperti itu. Walaupun begitu, tetap kita tidak menganjurkan seorang suami seenaknya cerai ya enggak. Abu Ghadul halal ilallahi at-tolak. Baru hari ini saya menyampaikan khutbah Jumat yang dihadiri hampir 1.000 orang. Saya berani menyampaikan itu ya. Tolong saya dikoreksi. Jadi sekarang kan era keterbukaan kan baru saja mendengar sekarang ini. Ini supaya apa ya? Tujuan usroh atau rumah tangga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah itu benar-benar bisa tercapai. Gitu. Perlu ada apa ya, dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa keterbukaan ini perlu adanya pengajian khusus di tengah-tengah masyarakat kita tentang kehidupan rumah tangga. Yeah. Talak itu apa? Talak bain, talak roja'i dan sebagainya. Sehingga orang itu tidak mudah ngomong tentang talak itu sendiri, baik gugat ataupun mengucapkan. Karena di dalam kitab kuning yang kita pelajari dulu itu nggak ada yang namanya tolak bain sughro, itu nggak ada. Kalau sudah 3 ya kubro, sudah 3 ya kubro, dan harus ada mukhalil. Inilah yang menyakitkan istri kita. Ya semuanya memang ya ada sebab dan akibat, tetapi toh kebanyakan mereka itu nggak sengaja atau menyesal pas marah atau bagaimana, tapi ternyata setelah kita tanya ternyata menyesal.
Loh, karena gini Bang, akhirnya wes gegeran di sini itu tempat gegeran saya. Ya alhamdulillah bisa damai lagi ya. Itu saya juga memakai Bidayatul Mujtahid ya. Bidayatul Mujtahid. Jadi kalau semua dimasukkan ke Madzhabul Arba'ah jelas sudah cerai semua. Cerai semua. Lalu seenaknya nanti kalau kita tarik ke belakang atau mafhum mukhalafahnya, berarti ketika saya ketemu seorang wanita yang saya sukai, kamu saya nikah ya. Jadi berarti tanpa saksi, tanpa wali, wes mut'ah kan begitu nggih. Sama dengan itu. Jadi kita tarik ke pernikahan. Setelah nikah, kamu saya cerai ya, kamu saya cerai ya. Jadi kok seenak itu gitu loh. Padahal mitsaqon ghalidha qabil tunikaha wa tazwija li nafsi bil mahril madhkur halan, itu sebuah ikatan ya, beban yang sangat kuat, amanah yang benar-benar harus dijalankan. Tapi tiba-tiba hanya gara-gara cerai atau alhiki bi ahliki, you know. Wes aku gak seneng awakmu, wes kono mulai nang keluargamu, dengan baik tasrih, sharih ataupun kinayah. Jadi nah, inilah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berbeda dengan Saudi Arabia. Karena demi tertibnya pencatatan administrasi, kestabilan, ketertiban antara hidup beragama, bernegara, dan berbangsa. Jadi dengan adanya konflik antara Bani Wali Songo dengan Bani Alawi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah mengganggu kestabilan dalam hidup berbangsa, beragama. Tetapi pemerintah membiarkannya. NU justru malah tidak berada di tengah untuk memanggil kita, diajak diskusi bersama, kita bahas bersama dalam Bahsul Masail Akbar, kelas muktamar. Harusnya begitu. Malah justru atas perwakilan PBNU atau atas inisiatif sendiri Gus Fahru Razi tiba-tiba mengatakan seperti itu dan didengar, dilihat banyak orang. Ini tidak selayaknya, harus beretika ya, ketika berhadapan dengan orang yang berilmu ya, atau bahkan justru menganggap orang-orang desa, orang-orang kampung itu nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Orang-orang kampung, orang-orang pulau terpencil, orang gunung itu sekarang sudah cerdas-cerdas semua. Kadang-kadang kita tanpa sadar sebetulnya di kampung-kampung itu banyak orang-orang alim, mondok lama, bahkan ada yang di pondok itu sampai 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi tidak terkenal, tidak dikenal. Mastur, tertutup kayak wali mastur, tidak terkenal. Karena keikhlasannya ya. Justru yang kelihatan di televisi, artis itu justru malah kualitasnya nggak ada apa-apanya dengan beliau di desa-desa itu. Kampung-kampung, saya sering ketemu orang-orang yang lama di pondok. Ya memang bagian itu ke pangeran ngono itu. Artinya Allah tidak memunculkannya. Qanaah, mukhlis demi ummah. Terus kemudian mondok lama cuma ngaji alibata di kampung. Dan itu ikhlas, istiqomah. Uripnya ya pas-pasan. Gak ada bayaran. Dan lebih banyak yang seperti itu biasanya punya darah yang nyambung ke para ulama-ulama terdahulu. Gimana begitu? Ulama terdahulu ya, saya nggak cerita kabar saya. Nanti saya ngalem keturunan saya enggak ya. Memang saya dipesan sama leluhur jangan mengikuti arus yang menjual belikan agama nantinya. Agama ini nanti akan menjadi komoditas seperti barang dagangan, dan kamu tidak boleh mengikuti arus itu. Amanah itu saya pegang sampai sekarang. Kalau toh misalkan ceramah dikasih berapa ya terserah, sepantasnya. Nggak boleh tarif saya ini 50 juta.
Harus DP 50% dulu. Saya itu ribuan Pak Yai. Mau diundang ke Madura, ke Sulawesi. Nanti dikira dalam kasus ini saya itu rebutan. Aku pengen jadi pengarep kubur riasa, aku pengen jadi uang terkenal. Enggak, saya sudah bekerja sendiri. Saya punya penghasilan tetap sendiri, punya pensiunan 3 saya. Baik dari pemerintah ataupun dari kantor saya sendiri. Jadi saya enggak, ya seandainya nanti diundang ya terserah, dikasih uang transport berapa, namanya berjuang. Masa saya harus mengatakan tarif saya 150 juta kalau luar pulau. Masa kayak gitu. Nanti hasilnya ya jamaah saya kayak apa, santri saya kayak apa. Itu yang saya takutkan itu seperti itu. Apalagi saya harus dendam ke jamaah saya yang minta-minta dawir atau memalukan. Ya nampak ya. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Tapi masuk kabeh. Ya harus ada yang langka. Itulah yang harus kita tiru, perjuangan para kiai-kiai dulu yang menutup diri, mastur dari percaturan politik, mastur dari percaturan entertain. Nah, itu justru orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Oleh sebab itu para santri, ibu-ibu muslimat, fatayat yang ada di kampung-kampung, gunung-gunung, desa-desa itu, mengurulah dengan beliau-beliau kiai-kiai kampung. Nggak usah nyantri di pondok pesantrennya Habib walaupun dapat potongan 50% sekalipun. Untuk saat ini loh. Kalau dulu kiai nyantri ke Habib, Habib nyantri ke kiai, ada dulu nggak apa-apa. Di era zaman fitnah ini tuh beda ya. Beda ya. Saya merasakan sendiri. Lulusan pesantren yang dibina oleh Habib ketika bertemu dengan kiai itu ngremehno ya Pak. Enggak Pak. Jadi yang dihormati itu yang durian Nabi, yang asli. Ya Nabi. Lah orang tua itu kadang-kadang malah salaman kayak ini. Kalau kamu bisa sikul-sikul dulu diambungi Pak. Heran saya itu. Iya, mah didikan kayak apa ya di sana itu? Ya enggak semuanya. Saya mengatakan saya membuktikan itu tidak semuanya. Sebagian kecil semoga, sebagian kecil. Itu. Jadi guru-guru kiai-kiai kampung itu, masya Allah, subhanallah, jasanya. Kalau ini kita sih aktif teng kampung, sih, teng daerah-daerah di, ya memang bandingan di Surabaya, masuk ke kampung-kampung di Pasuruan kan masih banyak kampung-kampung yang di mana biasanya jenengan ya seringnya? Hampir di daerah Grati, di daerah Winongan, Winongan situ ya. Alhamdulillah. Ini saya tak membaca ada 1.600 yang mau bertanya ke Kiai dan ke saya ya. Saya bacakan ya. Ya nanti biasanya itu ya saya kalau dihujat orang ya jangan heran ya, wajar sudah mau publik ya harus berani beresiko. Kalau tidak mau nanggung resiko ya diam di kamar saja. Jadi yang komentari saya itu banyak nih. Saya dikatakan macam-macam lah, kok bahasanya itu kebun binatang Surabaya keluar semua nama-nama hewan itu. Sama Kiai Imad juga begitu ya. Apakah kalau kita itu dihina orang, kemudian sebagian dari wajah kita itu berkurang, atau kuping kita itu kurang, atau apa? Cuel lah. Dosa kita yang kurang ya. Nah, kemudian kalau kita dipuja orang, apa kepala kita itu bertambah besar? Padahal pancet aja kabeh. Kadang-kadang cuma perasaan kita, wow aku terkenal. Padahal apa sih terkenal? Apa artinya terkenal gitu. Insya Allah seandainya nanti subscriber saya 10 juta, misalnya saya biasa-biasa ya. Saya kan terbiasa dekat dengan ya anak-anak yatim, fakir miskin, duafa, cacat itu teman saya. Kalau nggak ada lembaga. Yang lembaga itu semuanya ngambil dari daerah yang minus dari Ambon.
Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Wonten Surabaya. Nggih. Tapi umur-umur berapa nih? Ada yang masih umur 4 tahun. 4 tahun. Ada yang sudah umur 15, ada yang sudah sekarang sudah ada yang umur. Cuman beratnya itu lisan mereka susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat Quran, huruf-huruf Arab itu susah. Apa enggak di ya perlu ya memang perlu waktu yang lama ya, lebih lama. Bahkan ada maaf nih. Ada yang keluarga Balam. Ada yang juga. Itu sama sekali nggak bisa baca Quran. Oh, nggih. Ya dari keluarga Balawi umur berapa ya ini? Sekarang mungkin sekitar hampir 20-an. 20-an ya. Tapi sekarang sudah bisa lagi baca Al-Qur'annya. Nah, ini sing nangani ponakan kula. Ya. Kita bukan ini menghina Pak Alamin. Artinya ada di daerah-daerah yang minus pembelajaran agama itu. Maka sebagaimana saya katakan tadi bahwa perlu kembali mengingat dan menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh para wali songo dulu dan dzurriyyahnya yang menyebarkan Islam dengan ramah di daerah-daerah Indonesia Timur. Ini yang kita itu nek wis kadung ketok duit lali ya mbak. Lali tujuan kita dilahirkan. Nggih, anfa'uhum linnasnya itu kadang-kadang saya itu salut sama perjuangan kawan-kawan ustadz, guru-guru ngaji, kiai-kiai yang ada di Papua, di Ambon, ya di Timor, di Kupang itu, ya buat mereka. Niku yang terbanyak kan dari pesantren-pesantren tradisionalnya para kiai dzurriyyah para wali songo dzurriyyahnya kan. Ini ada pertanyaan ya, maaf nggih. Surabaya Madura, bersihkan NU dari kaum habaib Alawi dan andek-andeknya. Pripun ya ini? Ya, enggak seperti itu juga. Kalau mereka itu orang yang baik dan mengerti NU itu apa dan mau berjuang dengan sungguh-sungguh di NU, ya monggo. Tapi kalau tidak paham tentang NU itu ujuk-ujuk jaluk posisi, juga pantas lah, nggak pantas. Ya, ini jawaban beliau, Romo Yai, panjenengan dengarkan sendiri yang sangat-sangat bijak, seorang sepuh yang sangat bijak. Jadi kalau saya kan kurang bijak, Pak. Kalau saya bersihkan semua, nggak peduli. Itu kalau saya, darah muda. Gitu. Kalau beliau, kalau Habib itu yang berkompeten dan tidak merebut jadi imam, ya dipertahankan nggak apa-apa. Pelan-pelan, gitu. Gini gue wow. Kita pelan-pelan lalu menghilangkan, enggak. Kita itu kalau membina, kita itu monggo, umat ini butuh bimbingan. Kita bimbing kepada kebenaran, tanpa kita arahkan untuk mencintai diri kita. Islam itu bukan kita. Kita itu cuma buruh pangeran. Kita itu disuruh mengajak mengajak semua umat ini cintai nang pangeran, cintai nang Rasulullah, bukan kepada kita. Kepada kita. Nah kalau tujuannya mencintai kita, lah apa manfaatnya? Terus nanti hasilnya itu ngundan itu karena jasa saya. Semua jasa saya. Kalau nggak ada saya, nggak bisa. Kamu nggak bisa maca Quran kalau nggak ada saya. Loh, saya itu udah karena adanya orang tua. Orang tua itu karena nyambung dari Rasulullah. Kemudian kan kita ini kan cuma buruh pangeran. Nah inilah, ya ini monggo para pemirsa dan pendengar sekalian, beliau guru saya mampu ngerem intonasi saya, jadi saya harus kembali menurun ya untuk tensinya kembali ke normal, bahwa ternyata ya kita harus
berbuat baik dengan sesama. Ya. Siapapun orangnya, baik itu Habib atau lainnya. Apalagi nanti setelah kita berhasil berdakwah, mengenalkan mereka kepada Tuhannya, Nabinya, agamanya, lalu kita tidak boleh mengakui gara-gara jasa saya. Ya, bulan itu rada suwe aktif di masyarakat. Okay. Saya itu bukan murni hidup di dalam sangkar pesantren, betul. Jadi dari tahun 70-an masih anak-anak itu sudah ikut macam-macam. Jadi berorganisasi di masyarakat ya, ini terjun ke lapangan sampai di Karang Taruna. Kalau di kampung itu dulu ada perwakilan Dewan Perwakilan Desa itu ada Mas. Jadi tulisan dari Pak Surabaya Madura, bersihkan NU dari kaum Ba'alawi dan antek-anteknya itu menurut Romo Yai ya bertahap lah, bertahap, tidak bisa secepat itu. Jadi harus dilihat dulu sikonnya seperti apa. Nah, ini jarang orang Ba'alawi yang masuk di NU di Jawa Timur ini jarang sekali. Jarang sekali ya. Nah, tapi kalau nanti misalkan kita menggunakan ilmu seperti ilmu sepuh ya kayak gini ya, nanti malah tambah lama ya. Betul, yang kita lihat sekarang mereka itu yang mereka rebut adalah umatnya NU. Umatnya NU, warga NU, warga ya Nahdiyat. Mereka ditanamkan mencintai keluarga Rasulullah, zuriyatur Rasul. Tapi hanya pada mereka sendiri. Mereka lupa bahwa di tanah Jawa, di Indonesia inilah pada umumnya itu banyak zuriyah Rasul yang tidak tercatat, tidak punya catatan di tengah masyarakat. Saya ingat Mbah Maimun itu pernah ngomong ke adik saya, iya ya, Sayyid gadwe kanok bukune. Habib nggak pernah kanok bukune. Waktu itu adik saya sowan ke Mbah Mun, kemudian terus ke Mbah Sambu. Nah, itu beliau ngudok adik saya itu, iki Sayyid gadwe catatan nih. Karena zuriyahnya Mbak Sambu. Tapi biasanya apal ya, kata jenengan kan apal. Jadi hafalan saya dari jalur ibu ke sini, ke ayah sini, banyak hafalnya. Paling enggak ya 7 turunan lah gitu. 7 turunan sudah cukup. Enggak harus sampai Rasulullah 43 itu enggak harus. Atau 42 gitu. Kalau zuriyahnya Wali Songo mungkin ada yang kurang dari 40. Mungkin ada. Dari jalur Sunan Giri. Karena dari jalur Sunan Giri itu banyak yang sepuh-sepuh wafatnya. Sampai berusia tua, sampai sepuh-sepuh. Ada yang meninggal itu 95, ada yang 117. Itu kan anak terkecilnya juga akhirnya menjadi lebih dekat, walaupun dibanding yang lain yang sudah sepuh-sepuh itu, karena memang dari zuriyah umpama dari Sunan Giri, dari anak paling kecil, kemudian paling kecil. Kalau umurnya 90-an, hari ini ada yang masih berusia antara 40 sampai 50. Antara segitu nggih. 40 50. Nggih ya, nggih. Kalau lajengaken malih ya nggih. Ini ada lagi Fahrul Razi sok anak kota nggih. Pak Ahmad Ghufroni. Dan saya nggak ngerasani beliau, tapi saya memiliki foto-foto pribadi, tapi saya nggak mau karena ini saya tidak mau membuka aib pribadi seseorang karena juga saya memiliki rahasia yang tidak boleh menjadikan konsumsi publik.
Jadi saya nggak mau menyerang privasi secara privat itu saya nggak mau. Tapi sok anak kota, nggih, monggo terserah Pak Ahmad Gufroni. Pak Ahmad Gufroni lebih mengetahuinya. Nggih. Terus berikutnya dari Jang Baegyur, lebih baik diam daripada ikut-ikutan bela Habib hanya bawa-bawa masalah baru, apalagi bawa-bawa PBNU. Nah ini Pak Jang Baegyur mau menasihati Gus Fahrul Razi. Nah ini banyak sekali ya tulisan-tulisan yang justru membalik fakta. Seharusnya yang dipecat itu bukan Kiai Haji Maduddin Usman, yang dipecat itu Gus Fahrul saja. Ini dari Pak Abdul Hanan, Jember nderek nyimak Yai Nur. Beliau ini paring asmo sinten nggih? Jenengan Kula Abdul Bari. Pak Kiai Haji Abdul Bari. Pak Abdul Hanan. Jadi jenengan Pak Abdul Hanan, beliau Pak Abdul Bari, sama-sama hamba Allah. Beda nama Asmaul Husnanya saja. Abdul Bari namanya hamba Allah yang selalu berbuat, Allah yang membuat kebaikan terhadap seluruh makhluknya. Al-Bari'ul Musawwiru lahul Asma'ul Husna. Kalau jenengan Al-Hannan, tulisannya Hanan tapi Han, Al-Hannan. Pak Abdul Hanan. Pak Abdul Hanan ini selalu bertanya ke kita tentang martabat 7 ya, tentang torekah itu ya, tentang torekah martabat 7 itu. Dan saya belum sempat membahasnya. Nah, terus berikutnya, Muhammadiyah siap menampung Pak Kiai Imad jika beliau dicampakkan oleh NU. Malu. Boten nggih. Tesis beliau sangat dihargai di kalangan Muhammadiyah. Ini beliau Romo Kiai Imad ini nyimak ya. Jadi salam buat Kiai Imad, jangan patah semangat. Beliau yang sesepuh Surabaya yang saya kenal. Ini alhamdulillah mendukung kita. Baru dikenal. Baru kenal. Sebenarnya beliau tidak mau terkenal, tapi harusnya untuk saat-saat ini kami butuh sosok-sosok sepuh seperti panjenengan. Betul ya, untuk menguatkan perjuangan kami ini. Saya itu diancam gorok, bunuh, bakar. Sehingga kadang-kadang pesantren saya itu saya tutupi dengan doa. Saya tutupi dengan doa. Kadang-kadang itu kita tidak bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Itu kadang-kadang orang itu mainnya ada yang ya, kalau persekusi biasa sih nggak masalah. Saya tuh malu kalau nanti diketahui media terus digeruduk nih, saya tuh malu. Ya, tapi nggak takut, itu nggak ada rasa takut sejak dulu itu. Para pejuang kebenaran itu tidak pernah memiliki rasa takut, itu nggak ada. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Baik takut di dunia pun takut di akhirat, khawatir ini itu enggak. Cuma strategi saja. Kami kadang mundur untuk melangkah lebih maju. Kadang-kadang seperti itu taktik kita atur. Berikutnya sudah ada 1,5 jam. Enggak kerasa ya, 1,5 jam. Ya? Padahal sebenarnya yang rawuh ke tempat kami ini yai sepuh diantaranya adalah seorang kunci kasus tahun 2012 di Sokobanah ya. Tampang yang Habib Alwi terbunuh itu. Sokobanah ya. Batu Porong. Ya. Beliau tahu ceritanya mulai awal sampai akhirnya. Tapi insya Allah nantilah kita akan berdialog dengan beliau Romo Yai, turunan Mangkunegaran, turunan dari Cambernyowo, Pangeran Mangkubumi, yang mendirikan Trah Mangkunegaran pertama di Solo, tapi pecah ya ini. Tapi dunia kubut dunia roksukul khotiatin. Tetapi pada waktu pertama kali masih murni. Yang kedua kali Mangkunegara kedua ya ada campur sama aja perkembangan di Giri Kedaton, kemudian diserang oleh yang kerajaan lebih besar walaupun sesama Islam. Nah, politik lah seperti itu.
Banten sempat perang dengan Mataram. Cirebon berkhianat itu dulu lah ya. Yang menundukkan Madura itu siapa? Ya Sultan Agung. Ya pada Islam. Yang menundukkan Surabaya ini siapa? Ya Sultan Agung. Ya situlah namanya. Sekarang kita sudah menjadi NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa lalu. Masa lalu. Yang penting kita tetap ambil pelajaran, jangan sampai kita meniru yang buruk-buruknya, yang baik-baiknya mari kita tiru. Kalau disuruh mengingat masa lalu, ya loro hati. Politik itu serba, yes, mungkin bisa jadi tidak mungkin bisa jadi sebaliknya. Iso kadang-kadang awu-awu, bisa subhat antara yang benar dan yang salah itu kadang-kadang itu. Ya itulah dulu. Alhamdulillah sekarang kita hidup di era yang sangat nikmat seperti ini jika kita mampu mensyukurinya. Di closing statement ini karena admin sudah mengkode, kami minta bantuan doa dari Yai untuk mendoakan kami dan semuanya, khususnya Kiai Imad dalam perjuangan ini. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin. Saya itu berharap semoga Allah menolong semuanya yang Amin. Yang kita harapkan untuk membuka kembali lembaran perjuangan Wali Songo. Amin, amin. Karena kita itu sudah terlalu jauh melangkah, lupa dengan apa yang telah dicontohkan para leluhur, termasuk Wali Songo. Nah, ini. Doanya Yai Abdul Bari, Romo Yai Haji, Duriyah Wali, Duriyah Nabi, singkat, padat, dan berisi. Semoga kita mampu menjalani amanah ini dengan ikhlas lillahi, bukan karena linnasi. Ini yang kami harus taati untuk menguji apakah perjuangan ini ikhlas atau tidak adalah ketika kami dihujat, kami merasa bersedih, ketika kami disanjung merasa bangga. Di dunia ini ada dua, di mana-mana itu ada dua, dari orang itu orang senang itu ada dua, orang tidak senang itu ada dua. Itu prinsip hidup yang saya jalani dari saya masih awal-awal beraktivitas di masyarakat. Ada orang yang tidak senang itu diem. Kemudian ada orang yang tidak senang itu ngomong dan berbuat, melakukan apa saja untuk membela ketidaksenangannya. Ada orang yang senang itu diam. Ada orang yang senang kepada kita itu menunjukkan kesenangannya dengan membela kita. Dan itu ya sama saja di dunia itu ya seperti itu. Dan itu harus kita terima. Nah, itu kan ilmu pasti yang ada. Tinggal kita bisa enggak mensikapi ketidaksenangan orang dan kesenangan orang. Hati kita itu di mana? Baliknya nang Allah lagi. Foto ke sana. Bukan lagi kita itu melihat sapa sing ngelokno wis meneng ae. Yang senang ya matur nuwun nang Allah kabeh. Semuanya adalah ujian. Baru tidak ada ujian, tidak ada hujatan, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa benci kalau kita sudah mati. Selesai. Untuk kita. Hidup ya seperti ini, suka dan tidak suka. Sama saja. Sekelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja ada yang tidak suka. Apa kelas apa kita? Ini kelas gini gak ada apa-apanya. Matur suwun Yai atas kerawuhan Romo Yai Khos dari Surabaya. Ini sana kos-kosan. Alhamdulillah bisa menjadi guru-guru kita di ngaji live ini. Semoga dapat saya jalankan dan panjenengan semua amalkan kebaikan-kebaikan yang ada. Jika ada omongan saya yang kurang berkenan atau tidak cocok ya abaikan saja. Abaikan saja karena saya kan masih darah muda. Karena memang kalau saya niru Pak Yai belum bisa. Saya akan berusaha untuk meniru beliau, meniru beliau untuk lebih bijaksana. Sebab itu guru
spiritual untuk menguat jiwa itu sangat diperlukan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat bermanfaat penjelasan tentang sejarah dan budaya luar. Faham-faham ideologi luar itu sekilas biasa saja, tapi hakikatnya merusak budaya kita Nusantara, bahkan agama kita. Makanya jangan tertipu dengan jubah putih, wahai saudaraku. Karena kebiasaan yang pakai jubah itu ilmunya dangkal. Berhati-hatilah dengan kaum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Bukan cucu habaib, tapi siapa saja yang mengaku-ngaku cucu Nabi wajib dimintai dalil dan tes DNA. DNA yang membuktikan siapa mereka. Ingat wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan habaib. Tetap semangat terus, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.